Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam acara Healthy Corner persembahan dari TVmu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gigi geraham bungsu yang sering tumbuh miring. Ini tema yang menarik, terutama kalau kita bahas di era pandemik ini yang sebelumnya kita banyak sibuk tentang bagaimana mencegah menangani pandemi corona dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kali ini kita juga akan mengambil tema-tema yang unik, tema-tema yang mungkin juga dialami oleh pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Dan hadir sebagai narasumber kita di studio, beliau adalah Dr. Gigi Bramasto Purbo Sejati, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Ya. Demikian kira-kira ya, Dr. Bram ya. Siap. Ini panjang banget ya. Iya, memang gelarnya ada pembaruan. Kira-kira kalau kita berbicara mengenai bedah mulut, itu tentang apa sih, Dok? Mungkin bisa diceritakan dulu. Ya, jadi sebenarnya untuk konsep dari ilmu bedah mulut itu ada beberapa. Nah, jadi secara garis besar itu ada 5. Jadi biasanya mengenai penyakit kongenital atau bawaan. Nah, biasanya celah bibir, celah lelangit, itu nanti bisa kita kerjakan juga. Kemudian mengenai trauma, jadi misal kecelakaan, jadi ada patah yang melibatkan gigi, rahang, atau tulang-tulang di wajah, itu juga bisa kita kerjakan. Terus kemudian mengenai tadi infeksi, jadi kadang orang itu kan kalau masalah sakit gigi itu kan bisa ditunda-tunda kayak gitu ya. Betul. Nah, kadang padahal nggak boleh ditunda ya. Iya, kalau nanti dia sudah menjadi sesuatu yang parah sampai infeksi, bernanah, nah itu kan penanganannya jauh lebih kompleks seperti itu. Bahkan ada lagunya itu. Yeah. Sakit gigi janganlah ditunda-tunda. Ya, itu pergi haji. Oke, jadi kira-kira itulah ya spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Ya, jadi ini kira-kira pemirsa TVmu ya, kalau kita berbicara dengan Dr. Bram ini yang biasa kita panggil demikian, beliau ini spesialis yang ngurusi tentang pelayanan operasi atau bedah di dalam mulut lah kira-kira yang pertama ya. Jadi yang serba-serbi dalam mulut, itu beliau. Lalu kemudian fasialnya itu karena facial tadi ya, itu di muka ya, Dok. Jadi kalau ada kecelakaan atau kegawatan yang berdampak serius kepada muka, maka juga terlibat ya. Nah, ini kita juga sudah makin mengenal nih ya, karena banyak sekali spesialisasi dalam ilmu kedokteran ini ya. Yang familiar mungkin spesialis bedah umum gitu ya, atau kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, ya kan, itu kan familiar ya, yang sehari-hari. Tapi kalau kemudian sudah kesana gitu, banyak banget ternyata spesialisnya. Baik, dan ini beliau sangat kompeten kita membahas tema kita tentang tadi gigi geraham bungsu yang sering tumbuh miring. Nah, tentu para pemirsa sekalian juga bisa menyaksikan di TVmu, juga di jaringan sosial media TVmu, bisa di Facebooknya, bisa di YouTube-nya, bisa di Instagramnya, semua bisa dilihat, ditonton, karena TVmu hadir untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan juga ada di dunia. Wah, ini karena juga di luar negeri juga menyimak juga, Dok, ini. Juga boleh berinteraksi dengan kita ya, nanti di line telepon yang nanti akan Nah, sudah nongol nih, telepon interaktifnya di 0852 2507 9119. Ini nomornya keren ya, terakhirnya 119 ya, nomor emergency biasanya ini. Jadi permasalahan hari ini kita anggap sebagai emergency. Anda boleh bertanya, mumpung ada Dr. Bram yang siap untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu. Oke, Dr. Bram, ini kalau kita bahas tema ini biasanya kalau kita berbicara mengenai gigi geraham bungsu, nah namanya juga bungsu ya, bukan sulung ya. Jadi karena bungsu pasti dia akan ragil gitu ya, jadi terakhir gitu ya. Sebenarnya gigi geraham bungsu itu seperti apa sih, Dok? Mungkin teman-teman juga kepo nih ya, pengen tahu. Benar, jadi memang gigi geraham, kita secara terminologi dulu ya. Jadi gigi geraham itu kan kalau orang ini biasanya bam atau seperti itu, jadi gigi untuk mengunyah. Biasanya secara normal itu memang hanya ada dua. Ini sayang ya, kita tidak bisa melihatkan gigi kita ya, karena kita bermasker ya. Jadi karena kita menjaga protokolnya, maka sementara pemirsa tidak bisa melihat giginya kita berdua yang ada di sini. Ya, jadi gigi geraham bungsu adalah gigi geraham yang tumbuhnya paling akhir. Nah, artinya ada gigi geraham yang lain ya? Ya, jadi ada 3. Nah, jadi ini gigi geraham pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga itu bungsu itu ya? Ya, bungsu ini. Sebenarnya kita molar ketiga. Nah, karena dia posisinya karena tumbuhnya dia bungsu paling akhir, permasalahannya adalah ketika dia tumbuh itu rahangnya sudah berhenti tumbuh. Nah, jadi otomatis tidak ada ruang yang cukup untuk, seringkali tidak ada ruang yang cukup untuk
ruang tumbuhnya gigi ini ya. Iya, jadi dia, karena sudah dipakai oleh gigi geram yang lain ya. Ya benar, seperti itu. Ini nakal sekali ya gigi geram yang lain ya. Iya, karena ya tadi seiring dengan perkembangan zaman juga, otomatis pola makan kita itu juga mempengaruhi pertumbuhan rahang. Wah, ini menarik ini. Kalau sudah berbicara mengenai apa aja yang terkait dengan tumbuh kembangnya gigi ini, nanti kita juga akan bahas. Tapi ini masih kita kepo, Dok, mengenai gigi geram tadi. Ada gigi geram satu ya. Satu itu yang posisinya di mana, Dok? Posisinya di belakang, itu usia 6 tahun sudah muncul. Oke, jadi kalau gigi geram satu itu di belakang usia 6 tahun usia 6 tahun. Belakang sendiri usia 6 tahun. Nah, itu terus kemudian nanti geram 2 itu sekitar usia 12 tahun. Gigi geram 2 12 tahun. Ya, 12 tahun. Itu juga di belakang. Di belakangnya. Jadi kira-kira ini kalau kita strukturnya begini, belakangnya lagi gini. Ya, jadi paling belakang tadi satu, terus kemudian tumbuh di belakangnya itu nomor 2. Nah, ketika usia 18 tahun sampai 22 tahun itu adalah usia untuk munculnya gigi geram ketiga tadi yang bungsu tadi. Nah, jadi gigi geram bungsu itu munculnya di usia berapa tadi? 18 sampai 22 tahun. Artinya kalau kemudian ada kemunculan gigi geram di dalam mulut kita sebelum usia 18 tahun, berarti itu bukan bungsu ya? Bisa jadi itu nanti tetap kita periksa dulu. Apakah mungkin, karena kan kadang ya awam ya tidak tahu ya apakah ini masih yang nomor 2 atau nomor 3 kayak gitu. Benar. Atau nanti ada ragil lagi ya? Ya bisa, ada kondisi seperti itu sampai 4 juga ada. Tapi itu kan kondisional ya, tidak kasus spesifik lah kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai tanda-tanda kehadiran gigi geram bungsu ini seperti apa, biar kita tahu bahwa yang muncul itu beneran gigi geram bungsu ya, bukan gigi geram sulung ataupun yang lain. Kita kembali selepas yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita masih kembali di Healthy Corner, program TV-mu yang mengupas tentang kesehatan bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Dan pemirsa TV-mu, sekali lagi nanti kita bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di dalam layar kaca, tapi kita akan kembali bahas dengan Dr. Bram. Dr. Bram gitu ya? Memang dari kampus dulu panggilnya Dr. Bram gitu? Iya, Bram Asto. Tidak Dr. Asto gitu ya? Asto itu, namanya panjang sih sebenarnya ya. Dan Jawa banget ya kayak saya, Budi Santoso itu. Wonogiri soalnya, sama lah ya. Baik, kembali Dok, tadi kita sudah bahas mengenai gigi geram bungsu tadi yang memang dia paling terakhir gitu ya, tumbuhnya gitu. Nah, sekarang kita
ini pemirsa, kita akan mencoba untuk mendengar dari beliau tentang tanda-tanda kehadiran gigi geraham bungsu. Tanda-tandanya seperti apa, Dok? Ya, biasanya pada usia saya tadi ya, usia 18 tahun hingga sampai 22 tahun itu kadang. Paling akhir di usia berapa itu? Biasanya bisa sampai usia 25 sih bisa sih. 25 masih ya? Ya. Oke, berarti masih ada kemungkinan saya ya. Nanti 24,5 ya. Biasanya tuh nanti tumbuh rasa nyeri, timbul rasa nyeri. Jadi pertama nyeri ya? Iya, nyeri. Ada rasa nyeri. Itu biasanya dia bareng apa gantian kanan kiri? Biasanya itu apa tumbuhnya tidak bisa biasanya jarang berbarengan. Oke. Jadi biasanya nyeri di rongga mulut paling belakang seperti itu disertai dengan demam, kadang dengan bengkak juga. Nah, itu tandanya giginya itu akan merobek gusinya. Oke. Jadi ada pembengkakan di gusi ya? Ada pembengkakan di gusi. Bisa nggak itu kita sebut sebagai apa namanya kalau Jawa itu? Kan ada gizi yang membengkak gitu ya, kadang gitu ya, modot gitu. Ya. Jadi memang gusinya tadi bengkak. Nah, otomatis pasien ada kesulitan dalam menelan, nyeri kayak gitu, nyeri sakit, dan karena dia bengkak tadi gusinya itu kadang tergigit oleh gigi atasnya. Jadi yang bawah itu bengkak, akhirnya tergigit oleh gigi atasnya. Nah, kadang itu bisa sampai timbul nanah di situ. Nah, itu yang berisiko ya? Berisiko di situ. Kalau gigi geraham 1-2 dia ada rasa nyeri nggak untuk tumbuhnya? Tidak ada, karena ruangannya sudah cukup biasanya. Jadi selama masa pertumbuhan dia akan menyesuaikan kayak gitu. Cuma karena kalau belakang ini tadi tidak cukup ruang, akhirnya dia mendesak. Dan tadi ya itu timbul nyeri, kadang sampai belakang telinga, sampai tengkuk gitu. Rasa nyerinya itu. Oke. Ya. Jadi artinya kalau kemudian ada rasa nyeri di dalam mulut di rongga belakang, itu pertanda kemungkinan munculnya gigi geraham bungsu di antara usia 18 sampai dengan 25 tadi itu seperti dan itu. Kalau gigi geraham 1-2 itu dia tidak nyeri karena masih ada ruang, masih masa pertumbuhan, jadi bisa terkompensasi nanti. Oke, jadi ada nyeri, demam. Nah, kalau sekarang era pandemik muncul demikian, nanti jangan-jangan wah ini terinfeksi virus gitu ya. Nah, demamnya tinggi ya? Iya, biasanya di atas 37 biasanya. Jadi pakai rasa menggigil seperti itu, persis dengan demam-demam pada umumnya itu. Oke, udah nyeri gitu ya. Jadi ini kalau di era sekarang ini sudah hati-hati, jangan-jangan juga terinfeksi COVID ini. Padahal sebenarnya adalah tumbuhnya gigi. Nah, ini semakin tahu kita bahwa demam tinggi itu memang tidak serta-merta indikasi dari paparan infeksi COVID-19 ya. Tapi kalau kemudian Anda berada di usia 18 sampai 25 tahun, ada rasa nyeri dalam rongga paling belakang dan demam tinggi, bisa jadi pertanda munculnya gigi geraham bungsu. Oke. Nah, kalau kemudian memang apa risiko-risiko yang sering muncul ketika kemudian gigi geraham bungsu ini hadir, Dok? Iya, jadi pertama untuk kondisi akut ya, atau yang biasanya emergency ya tadi. Jadi karena ada posisi gusi yang bengkak, terus kemudian dia mengalami iritasi karena proses mengunyah ya. Permasalahannya ada kalau di rongga mulut itu nggak bisa diistirahatkan kan. Ya kita sebagai orang nggak mungkin nggak makan, nggak ngomong, nggak minum kan. Berarti secara fungsi gigi itu tetap bekerja kayak gitu. Nah, adanya suatu peradangan di situ terus mengalami tekanan tadi menyebabkan trauma dan kadang sampai timbul nanah. Nah, permasalahan adalah nanah di rongga mulut sini itu sangat bahaya. Jadi karena dia bisa sampai turun sampai ke menutup jalan nafas atau bahkan sampai ke area mediastinum sini atau ke arah dada sini. Nah, itu adalah kondisi yang cukup emergensi. Nah, jadi kalau sampai dia menutup pembengkakannya tadi itu menutup jalan nafas ya tadi bisa ada beberapa kasus yang akhirnya tidak tertolong karena pembengkakannya yang sangat masif, sangat cepat kayak gitu. Nah, dan ada infeksi di dalamnya ya? Jadi karena tadi infeksi tadi, otomatis kalau dia ada radang di rongga mulut kan makan minum susah. Ya, benar. Ya, jadi kondisinya semakin turun. Nah, itu yang biasanya kita waspadai di situ. Jadi kalau memang sudah bengkak, ada kesulitan untuk menelan, nah sudah segera aja ke cari fasilitas. Ini dampak yang paling buruk adalah bisa menimbulkan kematian juga ternyata. Iya, bisa. Ini munculnya gigi geraham. Nah, berapa lama gigi geraham ini akan sampai di masa atau di fase dia udah stabil kehadirannya di mulut kita itu, Dok? Ya, jadi biasanya itu kalau dia tidak mengalami peradangan, itu biasanya sekitar 1 minggu. Oke, ini tingkatan ya. Jadi dia normal gitu ya? Ya, normal. Nyeri biasa gitu ya, dia masih punya peluang untuk hadir tumbuh seperti biasa tanpa berdampak risiko apapun. Itu berapa hari?
biasanya 3-1 minggu itu dia bakalan sudah kondusif kondisinya. Ya, jadi karena memang tadi ketika dia merobek dari gusi tadi, dari bawah itu nah itu memang sama, tandanya sama. Walaupun dia nanti akhirnya tubuhnya tidak miring, tapi muncul gejalanya sama, nyeri, terus kemudian demam, susah makan, seperti itu. Ya. Nah, itu sekitar semingguan nanti. Nah, tapi kalau ternyata dia sampai iritasi, biasanya itu lebih dari 2 minggu, tapi tidak mereda. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Misal jadi buka mulutnya, biasanya itu susah untuk buka mulut, susah buka mulut, bengkaknya makin besar, dan kemudian ada nggak tanda-tanda yang dari luar bisa kelihatan, misalnya pembengkakan itu kok mulutnya bengkak banget gitu? Iya bisa jadi ya? sampai terlihat dari luar. Jadi gitu benjol gitu ya? Iya, besar seperti kayak katanya. Sampai ada yang bisa membesar begitu ya? Itu ya tadi yang kita bayar. Yang resikonya sangat tinggi tadi. Ya, seperti itu. Oke, ini dampak-dampaknya dan bagaimana cara penanganannya kita bahas di segmen 3. Tapi kita mencoba mengupas kembali mengenai tadi peran dari gizi tadi yang juga berpengaruh kepada tumbuhnya si gigi bungsu ini. Seberapa sih sebenarnya kemudian peran dari gizi itu untuk mempercepat proses tumbuhnya gigi geraham bungsu ini, Dok? Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah jenis makanan. Jadi adanya sekarang kan makin banyak makanan yang cepat saji, lunak, seperti itu. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang berserat atau yang itu kan menstimulus proses pertumbuhan dari rahang kita. Jadi semakin sering kita mengunyah gitu kan, tekanannya itu nanti menstimulus pertumbuhan dari rahang. Jadi kalau kita selama ini makanannya yang lunak-lunak, misalnya makanan kayak makanan ringan kayak gitu kan, yang tidak menstimulus proses pengunyahan, otomatis rahangnya juga sudah berhenti tumbuh, padahal mungkin giginya masih yang nanti tumbuh cukup banyak. Kayak gitu. Kalau gigi geraham bungsu itu pasti akan hadir ya? Jadi atau opsional, dia lihat nih, kira-kira ini saya kayaknya ini nggak perlu hadir lah, udah cukup itu. Ya, jadi memang manusia mengalami evolusi ya. Jadi itu sebenarnya kan tidak semua ada, tapi sekitar 80%, penelitian berdasarkan jurnal itu 60-80% itu masih memiliki gigi geraham bungsu. Dan dari angka tersebut itu hampir 80%-nya itu pasti miring. Oh gitu ya. Pasti miring ya? Pasti miring. Tidak lurus gitu ya? Tidak lurus. Jadi memang ada beberapa. Itu kenapa demikian? Apakah karena memang lokasinya yang sudah susah gitu ya? Jadi karena sudah memang benar-benar berhenti proses pertumbuhan rahangnya, tapi baru tumbuh kayak gitu. Jadi desel-desel seperti itu, nggak ada tempat. Kamu minggir gitu ya. Dan kayak gitu juga kadang disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi bisa menimbulkan tadi seperti tumor, kelainan, itu juga bisa. Jadi jadi salah satu yang juga berakibat dari tumbuhnya gigi ini juga bisa menyebabkan tumor juga? Iya, bisa menyebabkan tumor. Tumor mulut namanya? Tumor rongga mulut gitu. Nah, itu biasanya tadi tumor itu memakan tulang di sekitarnya. Jadi memang sebenarnya kadang masyarakat nggak sadar cuma bengkak kayak gitu, tapi dan juga tidak nyeri dan perjalanannya lambat, jadi memang tumor jinak biasanya. Tapi ternyata tulang yang dimakan oleh si tumor tadi ternyata cukup besar. Beberapa kasus bahkan sampai dipotong rahangnya untuk mempertahankan fungsinya. Ya, karena tadi semakin karena dimakan terus tulangnya jadi tipis kan. Pernah ada kejadian yang itu tulangnya tipis terus mengalami kecelakaan. Nah, sudah, jadi tulangnya yang kopong tadi mengalami trauma, akhirnya patah. Nah, seperti itu. Jadi memang nggak kuat lagi menahan. Benar. Jadi tulangnya itu sudah tergerogoti. Kalau tanda-tanda kehadiran tumor tadi itu dia ada pembengkakan daging di dalam mulut ada pembengkakan. Yang dia semakin lama semakin besar. Besar. Dan tumor itu bisa menjadi ganas juga ya, Dok ya? Iya, bisa. Jadi memang tumor itu ada beberapa yang dia bermutasi atau dia ada suatu paparan yang menyebabkan dia bermutasi. Salah satunya adalah trauma. Nah, jadi traumanya karena kecelakaan atau kenapa? Traumanya biasanya kalau di rongga mulut itu cuma karena gigitan. Karena gigi atasnya itu ya? Karena kegigit gigi terus menerus seperti itu, yang harusnya dia awalnya mau sembuh kan, tapi karena ada iritasi terus menerus kronis, akhirnya menjadi sesuatu yang ganas. Ada beberapa kasus yang bermutasi seperti itu, sering banget. Oke. Nah, ini menarik ini ya, kita jadi tahu bahwa ternyata ada risiko lain juga, misalnya tadi kayak potensi munculnya tumor dan tumor kalau kemudian dibiarkan bisa jadi menjadi ganas ya. Dan kalau ganas itu sudah kita sebut sebagai kanker ya, Dok ya. Ya, kalau sudah ganas. Dan itu beberapa pasien ada yang demikian ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi memang penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita punya gigi tumbuh miring atau tidak, dan itu penanganannya seperti apa. Nah itu kadang
masyarakat masyarakat awam belum tahu tentang hal seperti itu. Oke. Nah, kita semakin tahu nih pemirsa. Jadi kira-kira ada potensi besar nih ya, selain Gigi geraham ini berpotensi terkait dengan tumbuhnya tadi, itu ada potensi penyakit yang menyertainya ketika dihadir. Nah, tapi kita ini menarik nih, kan setiap kehadiran apapun pasti ada plus minusnya, Dok. Kalau kehadiran gigi geraham bungsu ini plusnya apa, Dok? Fungsinya apa dia? Fungsinya sebenarnya secara garis besar dia untuk proses pengunyahan. Nah, jadi kalau memang ada beberapa kasus tuh yang benar-benar giginya tuh tumbuh sempurna, gitu ya, tidak miring, yaitu ada ya? Ada. Jadi ada seorang itu yang memang tumbuh gigi geraham 1, 2, 3-nya itu lurus. Ya, lurus, benar-benar cukup ruangannya itu ada beberapa kasus kayak gitu. Itu untuk proses mastikasi atau pengunyahan dia jauh lebih nyaman, lebih enak kayak gitu. Jadi harusnya biasanya yang kerja cuma secara 2. Fisik bisa dilihat dia berdiri ke atas gitu ya? Iya, secara itu struktur gininya ya? Ya, secara klinis kelihatan rapi seperti rapi itu. Gitu ya? Oke, dan itu 8% tadi ya? Ada juga yang sebagian besar miring ya? Kalau atau fungsi yang lain apa selain untuk pengunyahan gitu? Oh, dia ini nanti bisa mendatangkan imun nih ya, karena jadi lebih kuat mulutnya gitu, atau gimana? Iya, secara garis besar adanya itu sebagai untuk apa? Identifikasi ya. Jadi kalau gigi itu tumbuh, posisinya sempurna, itu berarti secara garis besar itu kondisi fisik orang tersebut itu baik. Ya. Jadi pertama status gizinya juga baik, ya kan. Terus responnya dia terhadap adanya suatu, bisa dengan kondisi fisik yang baik itu dia imunitasnya meningkat di situ. Oke, baik. Dan ini tentu menjadi nilai plusnya juga, sehingga kehadiran gigi geraham bungsu juga bisa dijadikan sesuatu yang positif ya, tidak berdoa karena ternyata punya banyak resiko, semoga tidak tumbuh lah itu lah ya. Tapi artinya ada 20% yang memang seorang tidak bisa tidak muncul kehadiran gigi geraham bungsu. Iya, ada kemungkinan seseorang itu tidak punya benih sama sekali. Ya, kayak gitu. Jadi mati sebelum berkembang. Ya, jadi memang tidak hadir sebelum berkembang. Ada proses evolusi tadi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Bram. Nanti kita akan bahas lalu kira-kira penanganannya seperti apa atas resiko-resiko yang kemungkinan muncul kalau gigi geraham bungsu itu hadir selepas yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens.
Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Kavision on terus. Baik, kita tiba di segmen 3 di Healthy Corners di siang hari ini bersama dengan Dr. Bram, dokter spesialis bedah mulut dan apa dok? Maksilofacial. Maksilofacial. Oke, dokter, jadi ini kita akan membahas di segmen 3 mengenai tindakan kuratifnya atau tindakan medisnya atau tindakan klinisnya. Jadi ada beberapa resiko dok tentang dampak dari munculnya gigi geraham bungsu ini. Ada dia berpotensi tumbuhnya tumor, lalu kemudian karena dia mendesak itu ya tadi ya, gusi sehingga kemudian bisa bernanah, infeksi, bisa kemudian menutup jalur pernafasan. Kira-kira apa dok tindakan-tindakan yang dilakukan? Oh iya, biasanya kita sesuaikan dengan keluhan pasien dulu ya. Yang paling sederhana biasanya pasien datang dengan keluhan tadi, ada nyeri, terus kita lihat, oh ternyata memang giginya tumbuhnya miring, seperti itu. Nah biasanya kalau hanya belum ada komorbid atau penyakit yang lain, itu kita cukup kita ambil gigi geraham bungsunya saja. Oh dia diambil ya? Iya diambil, kita lakukan prosedur operasi, itu namanya odontektomi. Ya, jadi itu adalah prosedur pencabutan gigi, tapi dengan mengurangi tulang di sekitar gigi tersebut. Karena tumbuhnya miring, nggak bisa kalau cabut biasa kan nggak ditarik ke atas seperti itu. Nah, tapi karena dia tumbuhnya miring, otomatis itu nanti tulang di sekitarnya harus kita kurangin supaya ada ruang untuk gigi itu keluar kayak gitu. Memang agak serem biasanya kalau jadi ketika menghilangkan tulang tadi jadi agak serem juga gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kemudian tumbuhnya gigi geraham ini tidak normal kemudian beresiko, maka itu harus diambil ya. Ya, diambil. Jadi tidak dibiarkan tumbuh tapi diambil ya. Ya. Itu yang diambil hanya gigi geraham bungsunya atau dengan gigi geraham duanya di sebelahnya? Jadi memang tergantung tadi kondisi pasien. Kalau ternyata itu gigi geraham bungsunya itu sudah lama di situ, karena belakang sendiri posisinya ya, itu kadang susah untuk dibersihkan. Nah itu kadang gigi depannya itu kadang berlubang karena tadi sisa makanan yang menumpuk di gigi bungsu ya, terus kemudian akhirnya ada kondisi seperti itu mau tidak mau kadang sampai kita ambil gigi geraham depannya, padahal secara fungsi, secara bentuk juga dia nggak ada masalah awalnya, tapi karena dia berlubang ya tadi dan berisiko juga nanti berisiko jadi karena telat tadi waktu treatment yang gigi geraham bungsunya tadi kayak gitu. Nah biasanya kita foto dulu, jadi penegakan diagnosanya kita lihat secara wawancara dulu, anamnesa, oh ya memang ada nyeri di gigi belakang, terus kemudian kita lihat secara klinis, jadi giginya itu kadang tampak tapi cuma sebagian. Nah, jadi cuma kalau gigi kan kelihatan utuh kan ya, betul. Itu kadang cuma kelihatan putih kayak setitik kayak gitu. Wah ini berarti miring. Nah untuk memastikan itu kita pakai foto ronsen. Foto ronsen kita tahu nanti tuh pertama bener nggak miring, dan kedua kita bisa lihat ada berapa gigi yang seperti itu. Karena secara garis besar tuh kalau ini 4 gigi itu biasanya tumbuh gigi geraham bungsu itu ada 4. Oh iya. Iya, kanan kiri atas bawah. Ya ini tadi yang belum kita sempat pertimbangkan ya. Jadi gigi geraham bungsu itu ada 4 ya. Ada 4. Bawahnya 2, atasnya 2. Dan kembali itu. Ini mereka karena berbatasi ya. Si para gigi ini tumbuhnya tidak bareng ya. Tidak bareng, tapi jedanya berapa biasanya? Biasanya bisa di antara 1 sampai 6 bulan itu nanti. Jadi pertama nih misalnya tumbuh yang kanan dulu nih, bawah. 6 bulan berikutnya baru bisa nanti sebelahnya. 6 bulan berikutnya atasnya. Ya, jadi dalam kurun waktu 6 bulan itu ya, atau dari usia 18 ya, jadi 18 sampai 25 tahun itu kadang munculnya bisa satu-satu atau berbarengan. Jadi kalau satu-satu misalnya gini ya, ini satu nyeri tumbuh, nyeri gitu ya, seminggu normal, oke lah berkurang. Baru sembuh muncul lagi nyeri lagi. Seperti itu. Udah sembuh nyeri lagi gitu ya. Jadi artinya ini kan kalau kita berbicara mengenai kemungkinan ya, artinya kalau 4-4-nya tidak hadir berbarengan, berpotensi untuk kehadiran demam 4 kali. Nyeri kalau bareng gitu ya. Berkelanjutan seperti itu. Dan tentu bahwa 4 itu
kalau ya ini normal, oke lah normal ya, berjalan sudah. Kalau yang ada kemungkinan juga bahwa satu bermasalah, tiganya nggak bermasalah ya? Ada kemungkinan seperti itu ada. Jadi memang kadang dari 4 tuh cuma 1 yang bermasalah atau 3 bermasalah kayak gitu. Tapi dari foto ronsen tadi kita jadi bisa mengidentifikasi, oh ini ternyata ini giginya miring juga. Kadang miring pun juga belum menimbulkan keluhan. Jadi misal dia tidak dekat dengan saraf kayak gitu, karena kan kalau menekan saraf ya tadi keluhannya jadi nyeri seperti migrain gitu. Benar. Sampai belakang kepala sampai tengkuk kayak gitu. Tapi dari kita mengidentifikasi dari ronsen tadi kita tahu, oh ternyata ada 4 dan ini berpotensi semua menimbulkan keluhan, menimbulkan tadi infeksi, tumor dan lain-lain. Nah, biasanya itu nanti kita lakukan tindakan secara berbarengan. Jadi kita cabut 4-4-nya sekaligus. Langsung itu bisa. Jadi diangkat semua 4-4-nya. Dan 4 itu juga kemungkinan juga kehadirannya tidak semuanya hadir ya. Ada yang hadirnya 2 tidak hadir gitu ya. Benar. Jadi ini sesuka hatinya si Gigi Rambus. Memang nasib-nasiban. Karena memang tidak semuanya juga akan tumbuh gigi rambut. Baik, kembali ke tindakan medis. Tadi diangkat ya, katakanlah diangkat 1 gitu ya, sampai kemungkinan juga gigi geraham 2 juga akan diambil ya. Kalau ada kerusakan di geraham 2-nya, tapi kalau tidak ada kerusakan ya cukup gigi geraham bungsunya saja yang kita ambil. Berapa lama dok itu kalau mengambil gigi geraham seperti itu? Prosesnya prosesnya biasanya antara setengah jam sampai 1 jam untuk 1 gigi. Kalau dengan lokal, maksudnya pasiennya sadar seperti itu. Kalau kita mau ambil semua keempat-empatnya itu biasanya kita pakai bius total. Semuanya ya? Iya, pasiennya tidur, semuanya ya? pasien nggak sadar, terus nanti bisa kita ambil 4-4-nya itu, ya sama paling sekitar 1,5 jaman. 1,5 jam, artinya masih di bawah 2 jam lah ya? Ya, seperti itu. Dan rata-rata ada nggak kemudian kalau ada penyakit komorbid misalnya diabetes misalnya? Itu apa yang biasanya kalau ada penyakit diabetes tetap kita perhatikan ya. Pertama dari tadi kalau cabut gigi kan pertama harus di anestesi atau dibius. Nah, kita harus tadi perhatikan dulu jenis-jenis obat bius yang tepat. Terus kemudian tadi kalau diabetes ya gula darahnya seperti apa. Harus dikontrol ya. Harus terkontrol. Sampai aman untuk dilakukan operasi mudah. Terus obat-obatannya nanti pun setelah tindakan juga kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Oke, nah ini kapan si pasien atau masyarakat harus ke rumah sakit ketika kemudian yang bersangkutan mengalami kendala terkait dengan gigi bungsunya itu dok? Oh iya, biasanya kalau pasien datang dengan keluhan nyeri itu segera saja. Jadi itu kadang bisa masuk sampai ke IGD atau unit darurat karena nyerinya nyeri hebat kadang. Atau apalagi kalau sampai bengkak disertai dengan masalah tadi sesak nafas itu memang benar-benar kondisi emergensi. Jadi bisa masuk ke itu yang sudah akut ya tadi ya? Sudah akut kayak gitu. Tapi kalau ternyata masih tadi mulai ngerasa demam terus baru sehari 2 hari itu nggak apa-apa, nanti tetap ke dokter gigi, nanti kita bisa belikan obat yang sesuai dengan tadi keluhannya. Terus kemudian untuk tindakannya kita bisa elektifkan atau kita bisa jadwalkan kayak gitu. Tapi kalau kondisinya sudah emergensi tadi yang sampai sesek ya itu harus segera, jadi mungkin bisa lewat IGD seperti itu. Oh ya, jadi Dr. Bram ini spesialis bedah mulut ini juga beliau prakteknya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta ya. Itu kalau di PKU Bantul setiap hari apa dok? Saya setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, setiap hari Jumat nanti kalau ada kendala bisa ke Dr. Bram itu ya, ke Rumah Sakit PKU Bantul. Oke, Dr. Bram kembali. Jadi kalau kemudian tadi yang fase dia tidak beresiko tetapi ada rasa nyeri kemudian demam, itu cukup di dokter gigi ya, dokter gigi ya. Nanti kita medikasi sesuai dengan keluhannya. Cuma memang kalau pandemi gini orang-orang juga iya kan. Apalagi dokter gigi ya. Iya, dokter gigi itu kan resikonya luar biasa ya. Bur-burnya itu kan itu aerosol ya. Aerosol genetic prosedur kayak gitu. Tapi kalau memang nyeri hebat dan tidak tertahankan bisa nanti lewat jalur IGD tidak masalah. Dengan APD tentunya. Dengan APD lengkap. Tapi kalau udah dipoli kan dibuka dong. Iya memang kan gitu. Mungkin ya mau melihat giginya tutup yang ini. Tapi kita sesuai dengan SOP-nya ya. Iya, jadi nakesnya mesti ini ya, dokter giginya pasti dengan APD lengkap ya. Kalau nggak usah virusnya bisa nempel banyak itu nanti. Oke, memang resiko dokter gigi ini luar biasa ya. Kita salut dengan para dokter gigi ini. Kalau dokter gigi kan dia harus buka mulut, kemudian harus berinteraksi dengan mulut secara dekat ya. Dan ini potensi tertular virusnya tinggi sekali kalau pasiennya dia COVID-19 ya.
Oke, jadi kalau yang tadi cukup di poli, diperiksa, dikasih obat, kita lihat untuk pereda rasa nyeri, kemudian ini tidak terasa banget gitu ya, sehingga cepat prosesnya. Nanti pasien datangkan untuk kontrol, kemudian kita evaluasi lagi, dan kita jadwalkan saja. Kalau kayak gitu kan, kalau sudah tidak ada tindak kondisi emergensi, nyeri atau yang lain, nanti bisa kita jadwalkan kayak gitu. Tentunya dengan melihat kondisi umum pasiennya sehat, terus kemudian waktunya juga. Nah itu. Kalau sampai yang kemudian ada tumornya gitu dok? Oh iya. Tindakan khususnya apa dok? Ya kalau ada tumornya biasanya kita adalah ya sekarang naik. Jadi yang awalnya tadi cuma giginya yang kita rawat, akhirnya kita rawat ke tumornya. Jadi kita biasanya kita pastikan dulu jenis tumornya ini apa. Jadi kita ambil sampelnya, ya namanya biopsi di jaringan tumornya itu. Nah dari situ nanti kita tahu apakah jenisnya ini apa nih. Nah, apakah dia jinak, ganas, terus kemudian dia kecepatannya seperti apa, penyebarannya ya. Iya, terus kemudian dia pola kekambuhannya seperti apa. Jadi kalau yang namanya tumor itu memang apa ya? Ada potensi tumbuh kembali ya? Iya, memang karena sifatnya beda-beda. Iya kayak gitu. Nah, tadi kalau sudah jelas diagnosanya itu, nah baru nanti kita sesuaikan. Ada yang tumornya itu cuma dikerok saja, atau sampai harus dipotong rahangnya. Gitu. Memang tadi kalau kemudian sampai dipotong rahangnya itu bius total ya? Iya, bius total. Rahang itu yang di sebelah sini ya? Iya. Jadi dia diambil gitu ya? Diambil ya, pernah setengah atau tengah jadi depan. Ya? Jadi yang besar tinggal gigi berapa gitu ya? Nanti kita rekonstruksi ulang. Jadi dipasang seperti kayak pen gitu. Ya, itu nanti supaya menjaga fungsi untuk pengunyahan dan itu tetap terjaga. Gitu. Jangan sampai nanti kalau tinggal hanya di depan nanti ngunyahnya yang belakang susah banget. Iya. Akhirnya makanya bubur dulunya. Benar. Dan itu usianya pun juga tidak ini. Jadi paling muda pasien saya yang tumor itu usia 3 tahun itu sudah ada tumor. 3 tahun sudah ada tumor ya? Dan yang paling sepuh ya. Itu dulu tanda-tandanya apa dia? Ya tadi ada keluhan dari rongga mulut, nyeri, terus kemudian pembengkakan yang cepat kayak gitu. Ternyata yang tumbuh miring itu adalah benih gigi permanen, kan masih gigi susu. Itu ternyata dia ada trauma. Nah, akhirnya jadi tadi bengkak besar. Ternyata tumor. Nah itu dia. Artinya permasalahan gigi ini tidak hanya usia 18 tahun ke atas ya, tapi memang di usia-usia awal pun juga ada kemungkinan ya. Iya. Makanya ini ada lagu tuh dok. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Ya karena sakit gigi itu kompleks sekali ya. Dan kalau Anda pernah mengalami, waduh itu luar biasa ya. Itu sakit yang luar biasa dan tidak ada yang mengunjungi kalau sakit gigi itu. Beda dengan sakit yang lain. Kalau dikunjungin malah tambah emosi. Tambah emosi ya. Baik, kita akan kembali untuk ke segmen 4 selepas yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sore hari ini senang sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan pusat Muhammadiyah
seperti apa, dipersilakan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi atau program sendiri, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan. Dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, tiba saja kita di segmen terakhir Covid Talk Healthy Corner kita di kesempatan yang berbahagia ini ya. Ini memang di TVmu banyak banget acaranya sama gitu ya. Ada Covid Talk, ada Healthy Corner. Dan di Healthy Corner segmen keempat terakhir ini kita akan kembali berdiskusi dengan Dr. Gigi Bram. Nah, ini namanya keren ya. Saya seneng ini Dr. Bram. Saya punya teman dulu juga namanya Bram gitu ya. Dokter juga. Jadi familiar sekali kalau memanggil beliau. Dr. Bram, jadi tadi kan kita sudah berbicara mengenai giginya tumbuhlah, kemudian potensi resiko, kelebihannya juga, kemudian terutama di segmen 3 adalah tindakan-tindakan medis yang dilakukan ya. Saya sampai ngeri juga ya kalau sampai kemudian semuanya diambil gitu ya. Yeah. Dan tentu mungkin ada juga ya, hampir semua diambil ya dok. Ada, kasus seperti itu ada. Pernah menangani juga saya. Pernah menangani ya. Apalagi kasus trauma karena kecelakaan. Ya, seperti itu. Yang perbentukannya keras gitu ya. Ya. Ada nggak kalau kasus-kasus ini apa namanya perlombaan pencak silat atau kan itu juga luar biasa itu ya, karate itu, gitu ya. Karate ada. Jadi memang macam-macam, kadang tuh anak-anak tuh yang susah apa ya namanya anak-anak ya kadang ya. Itu lomba 17-an, lomba yang ngambil koin pakai gigi itu juga pernah ada tuh. Iya, giginya sampai lepas, tulangnya juga patah. Terus kemudian apa yang kegiatan tadi olahraga karate, terus kemudian kayak hoki itu kan bisa. Hoki juga punya karena ininya ya. Iya, karena sticknya itu kadang. Sticknya begini atas ya, gitu ya. Itu olahraga, belum yang nanti kecelakaan itu. Kecelakaan itu memang udah hampir, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur itu ya, anak-anak di bawah umur belum punya SIM, nggak pakai helm, ya kan, kecelakaan tunggal, atau malah nabrak. Jadi kira-kira ada tembok nganggur aja ditabrak. Ya, seperti itu. Memang ya sebagai dokter ya kita wajib menolong, cuma kan apa kadang prihatin ya kok bisa seperti itu. Ini, gitu ya. Jadi memang banyak sekali faktor penyebab dari ini ya, penyebab dari kemudian cederanya di area mulut gitu ya. Bisa karena memang kecelakaan karena lalu lintas yang paling sering ya, apalagi kalau di bulan-bulan menjelang mudik gitu kan sekali itu kecelakaannya itu. Lebaran tuh pernah saya nggak sholat gara-gara ngurusin itu. Itu persoalan itu ya. Itu namanya jihad kemanusiaan itu. Oke, jadi kecelakaan, kemudian ada permainan. Ini yang harus kita sadari juga para keluarga. Jadi ada beberapa permainan yang memang punya resiko untuk menyebabkan dampak di area gigi ya. Seperti tadi misalnya lomba apa tadi? Lomba 17-an itu ya, yang dia masukkan koin ke dalam mulutnya gitu ya. Ya, ambil koin itu. Kemudian ini hoki ya, tapi kalau hoki saya kira jarang lah ya di Indonesia ya. Ya, atau apa? Bola pun juga bisa. Sepak bola. Karena kesikut gitu ya. Kesikut atau gitu ya. Kasus kemarin kiper penjaga gawang ketendang. Nah, itu juga sampai ada trauma di rongga mulutnya itu bisa. Oke. Atau juga karena kecelakaan kerja juga bisa. Jadi misal sedang kerja, misal kejatuhan sesuatu ya kan, kayak kayu atau apa, tukang, itu juga bisa kayak gitu. Jadi memang beraneka ini ya. Ragam penyebabnya. Ya, ragam penyebabnya macam-macam. Selain faktor internal juga eksternal. Nah, eksternalnya banyak banget tadi itu. Ini yang juga harus kita waspadai agar kita juga bisa mengantisipasi jangan sampai kemudian ada risiko-risiko besar dalam sekitar area mulut kita ini. Nah, kalau resikonya terpapar virus COVID kan sudah kita tutup nih pakai masker. Ya paling nggak seperti inilah ya dok ya. Pakai masker lah ya. Kalau kain 3 lapis lah ya. Tapi kalau teman-teman medis pakai masker yang medis ya atau bedah seperti ini ya. Nanti kalau udah di ruang COVID pakai yang N95 gitu lah. Dok, nah kira-kira pencegahannya bagaimana agar kemudian gigi kita itu ya, sehat gitu ya, kemudian rapi, kemudian
utamanya kalau tumbuh gigi geraham bungsu itu resiko-resiko bisa diminimalisir. Sebelum itu hadir bagaimana, kalau kemudian itu sudah hadir bagaimana? Oh ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang kesehatan gigi dan mulut secara garis besar ya, itu sebenarnya dimulai sejak dini. Kadang itu dini itu di usia berapa, Dok? Jadi usia dalam kandungan pertama kali tumbuh gigi ya, jadi itu usia 6 bulan. 6 bulan tuh bayi itu sudah tumbuh gigi. Jadi kalau yang baru aja melahirkan itu ingat ya, 6 bulan setelah melahirkan itu nanti mulai diwaspadai ya. Ya, jadi secara keilmuan itu 6 bulan sudah mulai tumbuh gigi. Nah dari situ, kalau dari awal itu giginya memang sudah bermasalah ya, misal gigis ya atau berlubang kayak gitu, nanti juga akan bermasalah pada kemudian hari kayak gitu. Jadi karena giginya harusnya rapi, tumbuh rapi, tapi karena hilang tadi gigis atau apa, rahangnya nggak tumbuh optimal. Nah ketika rahangnya itu tidak tumbuh optimal, otomatis ruangan yang untuk gigi-gigi tumbuh akhirnya tidak cukup juga. Gitu ya? Iya, jadi tadi banyak tuh gigi yang akhirnya mengalami impaksi atau gagal tumbuh. Nah, ketika gigi itu gagal tumbuh, macam-macam nanti konsekuensinya. Tadi ketika dia dekat dengan saraf, akhirnya sarafnya tertekan, menimbulkan nyeri hebat sampai kayak migrain seperti itu. Kemudian kalau dia secara estetis pasti juga nggak rapi giginya, ya kan, biasanya ada yang gingsul seperti itu kan Mas ya. Jadi itu secara estetik. Kemudian itu karena tidak terawat dari awal ya? Tidak terawat dari awal, jadi memang perlu kita berikan edukasi ya kepada masyarakat. Jadi tidak hanya pernikahan ya dini itu ya, tapi juga perawatan gigi juga dari dini ya. Karena itu kan butuh sesuatu kebiasaan ya, konsep kalau dari awal sudah tidak aware, tidak sadar ya, nanti biasanya resiko atau penyakit yang dihasilkan pun jauh lebih kompleks gitu. Tadi misal giginya tumbuh miring, ya tadi di usia 18 sampai 22 tahun itu bisa nanti diperiksakan ke dokter gigi ya. Nanti perawatan ke dokter gigi itu paling enggak setahun berapa kali, Dok? Setahun biasanya 2 kali. Ya, jadi dalam waktu 6 bulan itu kita bahaskan maintenance gigi gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada yang berlubang itu pun bisa segera ditanganin kayak gitu, karena kalau makin besar, semakin kompleks lubangnya, itu nanti juga pertama perawatannya makin kompleks, yang kedua biayanya makin tinggi. Itu dia. Ya, jadi kalau udah urusan gigi itu biayanya luar biasa ya. Jadi ini memang perlu kita perhatikan bersama para orang tua dan juga anak-anak sekalian ya. Seperti itu. Ya, terus kemudian jadi kalau gigi yang bermasalah, sebisa mungkin kalau bisa ditambal saja. Karena kalau sudah dicabut, nanti juga pasti akan mengganggu proses pengunyahan. Jadi kalau biasanya ngunyah kanan kiri ya kan, imbang kanan kiri, tapi kalau akhirnya ada satu yang dicabut, misal sisi kanan dicabut, nanti otomatis nggak enak untuk ngunyah di sebelah kanan. Ya, nanti secara fisik ada perkembangan dari otot-ototnya yang tidak optimal, jadi kayak kempot sebelah. Itu karena apa? Karena kalau ngunyah satu sisi. Nanti jadi temennya diri dong. Jadi kempot, udah meninggal. Seperti itu. Belum nanti kalau masalah ngunyah gitu, kalau terlalu lama, ini kan ada sendi kita di belakang sini ya. Itu kadang bunyi, benar-benar klik-klik gitu, atau kadang kalau sudah terlalu aus. Apa sih sebenarnya? Itu sendi. Jadi ada sendi, jadi sama kayak di tangan gini fungsinya untuk tapi tadi ada bantalan sendinya. Kalau sering ngunyahnya bisa kan ada tuh yang sering ngunyah di sebelah kanan, sebelah kirinya tidak terlalu dipakai gitu ya. Itu ada risiko nggak? Iya, jadi sebenarnya kan ini kan otot pengunyahan kita ini cukup tebal ya. Jadi sama ya, ibaratnya kalau kita main barbel nih, ya kan kita angkat kanan kiri imbang besar ototnya. Tapi kalau kita tidak cuma ngunyah satu sisi, berarti otomatis sisi yang untuk dibuat untuk ngunyah itu ototnya jadi di situ. Nah, sisi sebelahnya ototnya tidak pernah dilatih. Nah, jadi kemudian kalau ada tadi misal buka mulut terlalu lebar atau ada stretching otot yang terlalu parah atau tidak bisa dikompensasi, biasanya tadi ngancing. Jadi kalau ngancing jadi nggak bisa untuk tutup mulut. Itu ada beberapa kasus. Buka kancingnya itu. Nanti kita reposisi dislokasinya. Namanya reposisi ya? Ya, namanya reposisi. Jadi dia dislokasi. Datang ke rumah sakit masih dalam bentuk manga itu ya? Itu ada demikian ya? Ada kasus seperti itu banyak. Jadi biasanya tadi karena kasus ya secara fungsional dia tadi salah ngunyahnya satu sisi, terus kemudian sudah aus kan karena bebannya kan terlalu besar. Betul. Atau pada pasien-pasien sudah lanjut usia itu sudah terlalu lama ini aus, kasus biasanya pada perempuan tuh sering. Jadi dia
aus, sendinya. Oh, dia lebih banyak di perempuan ya? Ya, beberapa kasus dia banyak lebih perempuan karena tidak adanya keseimbangan hormon. Nah, itu menyebabkan tulangnya lebih banyak yang diresop atau lebih banyak yang hilang kayak gitu. Jadi lebih cepat aus. Oke. Baik. Terima kasih dokter. Ini ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol dengan Dokter Bram, tapi karena waktu juga. Dokter Bram, kira-kira apa nih pesan ke masyarakat di seluruh Indonesia agar kemudian terjaga kesehatan giginya, kemudian kalaupun harus tumbuh gigi gerahamnya juga tetap sehat gitu ya, tidak menimbulkan resiko-resiko yang besar. Kira-kira apa dok? Ya, terlepas dari kondisi pandemi ini juga, jadi kita tetap harus, jadi ya pertama sikat gigi 2 kali sehari minimal, ketika setelah makan dan sebelum tidur, itu sangat akan membantu proses kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian rajin cek ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, jadi ada beberapa hal yang mungkin yang perlu ditangani, itu bisa segera ditangani dengan perawatan yang optimal. Dan kemudian ketika sudah ada keluhan pada gigi geraham belakang sendiri, apakah itu bengkak, nyeri, atau mungkin ada demam seperti itu bisa diperiksakan saja ke dokter gigi terdekat. Nanti kita akan berikan perawatan yang sesuai dengan kasus tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Gigi Bramasto Purbo Sejati, spesialis bedah mulut dan maksilofasial atas kehadirannya. Terima kasih Dokter Bram ya. Ya, sama-sama. Demikian tadi perbincangan kita di Bincang Sehat Healthy Corner TV-mu. Di kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang tentang kesehatan di Indonesia di era pandemik tahun ini dan seterusnya masih bersama dengan TV-mu di episode mendatang. Mohon maaf sekali lagi Lavan, saya Budi Santoso, kita ketemu di Healthy Corner berikutnya. Sampai ketemu.